Salam sehat selalu dan salam olahraga tentunya. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Parwi yang akan membahas tentang timnas Indonesia dan seputar pemain-pemain naturalisasi juga atau pemain-pemain keturunan lah. Oke, kita akan membahas tentang adanya pemberitahuan yaitu berita yang informasi yang rumor ini tentang Emil Audirio yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia, ya dinaturalisasi oleh Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI. Oke, kali ini untuk Bapak Erick Thohir sudah bertemu dengan Emil Audirio dan sudah bersalaman berjabat tangan dengan Emil Audirio. Dan seperti biasa, tapi di sini kita akan membahas apakah memang timnas Indonesia akan menaturalisasi Emil Audirio Mulyadi ini yang akan menjadi timnas Indonesia. Dan untuk saat ini ia berposisi sebagai yaitu adalah kiper ya, yang sekarang ini ia dipinjamkan ke Inter Milan. Ia yang dikontrak oleh Sampdoria, pemain dari Sampdoria, dan dipinjamkan ke Inter Milan dengan harapan agar performanya semakin meningkat dan semakin baik dan akan menjadi pemain utama di Sampdoria di Liga Italia Serie A tentunya ya di situ. Dan di sini untuk Bapak Erick Thohir kemarin sudah mulai ya sudah pergi ya ke Italia, bertemu dengan presiden dari Sampdoria, klub dari Sampdoria sendiri ya di sana. Dan kemudian ia berbincang-bincang bersama dengan presiden Sampdoria. Kemudian ia bertolak juga ke Inter Milan dan juga bertemu Emil Audirio Mulyadi. Dan mungkin ia juga membicarakan tentang timnas Indonesia, tentang ia mau bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Ini kita juga belum tahu, dan kita belum bisa menyimpulkan bahwa untuk Emil Audirio ini akan bergabung timnas Indonesia. Belum tentu ia juga mau atau tidak, kita belum tentu. Tapi seperti biasa yang sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir itu biasanya akan dinaturalisasi. Tapi ini beda, kemungkinan saja ia juga karena di sana ya ke Inter Milan, ia juga bersilaturahmi juga bersama rekan-rekannya, keluarganya di Inter Milan sana juga untuk Bapak Erick Thohir ya. Dan ia juga kemarin memang bertemu dengan Emil Audirio, tapi untuk pembahasannya tentang naturalisasi, tentang ia dinaturalisasi atau tidak untuk Emil Audirio ini belum ada kabar yang valid. Belum tentu kalau kita memang bersalaman itu harus ataupun dipastikan untuk akan dinaturalisasi ya seperti biasa, kecuali dengan seorang pemain itu datang ke Indonesia dan bersalaman dengan Bapak Erick Thohir dan diajak makan malam. Itu biasanya seperti itu akan menjadi dan akan dinaturalisasi seperti pemain-pemain yang lain ya. Dan seperti juga karena dia juga dari pihak dari Emil Audirio sendiri juga masih terdiam ya. Untuk Emil Audirio sendiri masih terdiam, masih belum mengatakan apa-apa bahwa ia akan memproses berkas-berkasnya sudah diproses dinaturalisasi, akan menjadi dan juga akan membela timnas Indonesia. Itu belum dikatakan oleh Emil Audirio dengan dirinya. Dan beda dengan Kelvin Verdong ya kemarin, yang ia juga memang menegaskan dan memang dengan terang-terangan sudah untuk proses naturalisasi, proses naturalisasi sedang berlangsung dan sedang berjalan. Ini untuk Kelvin Verdong ya dari NEC Liga 1 Belanda di Liga Eredivisie Belanda untuk Kelvin Verdong. Lalu bagaimana dengan Martin Paes? Oke, Martin Paes di sini juga memang juga dalam proses dan juga dalam persidangan. Ini juga nanti akan diadakan persidangan untuk tentang Martin Paes ini untuk memperoleh warga negaraan Indonesia, apakah ia bisa membela timnas Indonesia atau tidak, karena ada kendala bahwa ia juga pernah membela timnas Belanda pada usia 22 tahun ya, yang membela timnas Belanda. Apakah ia ini masih bisa membela timnas Indonesia atau tidak untuk Martin Paes ini kita belum tahu. Untuk detailnya nanti kita akan informasikan yang lebih lanjut ya, tentunya tentang kabar informasi tentang Martin Paes dan juga kiper yang satu ini dari Sampdoria atau dan juga yang dipinjamkan ke Inter Milan, yaitu adalah Emil Audirio Mulyadi ya. Kita akan lalu kita kan sudah punya untuk
Sirus Margono Bang. Oke, kita sudah punya Sirus Margono, tapi di sini dikatakan juga oleh Coach Sintayong juga di sini ya, untuk Coach Sintayong ini juga sangat jeli dalam memilih pemain untuk ke timnas Indonesia, karena ia juga berkata walaupun semua warga Indonesia belum tentu kita menjadi warga Indonesia belum tentu masuk ke skuad timnas, dan ya perlu digarisbawahi juga untuk Coach Sintayong juga di sini selalu memantau terlebih dahulu, memang memantau dari online ataupun juga memantau secara langsung permainan dan seorang pemain. Misalnya dari Sirus Margono ini juga harus dipantau langsung seperti apa debutnya, apa konsistennya, untuk ratingnya seperti apa, dan harus berdasarkan statistiknya juga ya. Ini harus dibaca karena kita tidak bisa menentukan bahwa seorang pemain itu baik melalui dari video-video pendek atau highlight-highlightnya. Kalau kita lihat dari konten-konten ataupun dari YouTube atau di sosial media yang lain, semua pemain sepak bola itu bagus, baik dan keren. Karena apa? Di situ adalah di YouTube, di sosial media itu adalah catatan-catatan momen-momen terbaik mereka ya. Jadi tidak ada yang jelek ya teman-teman ya. Itu dia catatan-catatan terbaik mereka, itu highlight-highlightnya, itu cuplikan-cuplikannya saja, tidak main dengan 90% ataupun keseharian dalam semua laga itu tidak ditampilkan di situ. Jadi memang kalau di YouTube ataupun sosial media itu ada semua pemain itu tentunya kan bagus. Nah, beda kalau di lapangan. Dan di sini Coach Sintayong juga seperti yang lain-lain yang sebelum menaturalisasi pemain, mengambil pemain menjadi timnas Indonesia, Coach Sintayong juga selalu memantau pemain tersebut terlebih dahulu, seperti Tom Hai, juga Rafael Struijk, juga Ragnar Oratmangun, dan juga Inzas, dan banyak lagi yang mereka juga tidak lepas dari pantauan Coach Sintayong, dan ia datang secara langsung, menonton secara langsung performa mereka, itu baru Coach Sintayong memutuskan. Jadi semua pemain belum tentu ya naturalisasi yang berpindah ke warga negara Indonesia belum tentu ia akan menjadi pemain timnas Indonesia, belum tentu kalau tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh seorang pelatih. Karena di sini yang tahu kebutuhan dari skuadnya itu adalah seorang pelatih. Karena walaupun pemain itu bagus ya, tapi belum dibutuhkan dalam skuad tersebut, belum melengkapi, belum yang dituju, misalnya kuotanya, misal back sudah terlalu banyak dan lain sebagainya, itu tentu saja ia tidak akan mengambil. Nah tentu saja, dan sekarang yang dibutuhkan adalah striker misalkan, itu yang tentunya yang akan diburu yaitu ada striker seperti itu, yang tergantung kebutuhan tim ataupun yang diperlukan tim itu, kekurangannya di lini mana ya, itu tentu itu yang harus diutamakan sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Jadi seperti itu, tidak harus pemain itu bagus itu pasti masuk, belum tentu, tapi harus sesuai dengan kebutuhan timnas kita, seperti itu. Kalau memang Emil Audero ini dinaturalisasi, apalagi juga ada Martin Paes yang juga berhasil bisa dinaturalisasi juga, bisa membela timnas Indonesia, ini sangat bagus menurut saya. Dari kita punya tembok yang kokoh di lini belakang di bawah Mister Gawang, di situ nanti juga kita ada Sirus Margono ya, ada Hernando Ari ya, dan juga ada ini Emil Audero, ini sangat bagus dan ini sangat-sangat ciamik menurut saya, dan sangat-sangat mantap untuk pertahanan Indonesia. Untuk timnas Indonesia akan lebih tebal, timnas Indonesia itu lebih menantang dan juga akan lebih solid juga. Di sini akan lebih kokoh lagi untuk timnas Indonesia dengan adanya pemain, karena tentunya untuk jika dua pemain ini ada Martin Paes sama Emil Audero ini masuk ke skuad timnas Indonesia, tentunya Coach Sintayong akan bingung juga ya, untuk pemain yang mana yang didahulukan menjadi pemain utama, karena mereka berdua ini sama-sama bagusnya, sama-sama selevel dengan itu Eropa semua, jadi sama-sama bagus, grade A+ semuanya. Jadi ini sangat bagus untuk timnas Indonesia. Ini
Jika memang ada salah satu yang cedera, terkena akumulasi kartu ataupun tidak enak badan seperti kemarin, itu Coach Sintayong tidak pusing-pusing untuk mencari pemainnya lagi, mencari pemain pengganti yang lain. Itu dia, jika memang banyak pemain-pemain yang berkualitas di badan timnas Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk informasi yang lebih lanjutnya, saya akan memberikan informasi yang lebih lanjut kepada teman-teman semuanya, kepada Anda semuanya, kepada semua pecinta sepak bola, dan informasi yang terupdate-nya tentunya ya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah like serta subscribe channel ini serta share channel ini, karena tanpa Anda channel ini tidak bisa berkembang. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua, dan salam sepak bola, salam olahraga, dan cayo.